Bab 3315 dibandingkan dengan jumlah orang. Ida membawa Mileye ke dalam sebuah kota kuno yang sudah tua dan hancur. Di dalamnya, Mileye menyaksikan banyak master dari dunia ilusi sejati. Di perjalanan, Ida berbicara, "Ini adalah markas kami. Di sini ada formasi yang sangat kuat untuk menjaga, roh dewa-dewa tidak dapat menyerang sementara waktu." Mileye menyaksikan Ida sejenak, lalu bertanya, "Dapatkah Aula Sendian melawan para roh dewa itu?" Ida menggelengkan kepala, "Sulit, karena bagian utara dunia ilusi sejati sudah jatuh sepenuhnya dan selain itu, setiap pada hari seseorang melarikan diri dari dalam diri kita." Mileye agak bingung, "Lalu mengapa kamu harus bertahan di sini?" Ida berbicara dengan serius, "Tanggung jawab. Tanggung jawab." Mileye menyaksikan Ida sebentar dan tidak berbicara apa-apa lagi. Ida membawa Mileye masuk ke dalam sebuah ruangan kuno yang hancur, lalu dia menatap Mileye, "Kamu datang dari dunia bawah." Mileye memberi anggukan. Ida memberi anggukan sedikit, "Apakah kamu punya dendam dengan roh dewa-dewa itu?" Mileye tersenyum, "Ya." Ida buru-buru berbicara, "Mengapa kamu tidak bergabung dengan Aula Sendian kami di dunia ilusi sejati?" Mileye malah menggelengkan kepala. Dia bisa bekerja sama dengan Aula Sendian, tetapi tidak akan bergabung dengan mereka. Toh, saat ini keadaan di dalam Aula Sendian juga sangat kacau. Mengapa harus bergabung dengan Aula Sendian hanya untuk menjadi korbannya? Menyaksikan Mileye menggeleng, Ida sedikit bingung, lalu bertanya, "Kenapa?" Mileye memberi senyuman, "Aku suka kebebasan." Ida menggeleng sambil tersenyum, "Baiklah." Mendadak, Mileye bertanya, "Siapa yang memimpin Aula Sendian sekarang?" Ida menjawab dengan serius, "Dipimpin bersama oleh pemimpin Istana Selatan dan Utara." Mileye menggeleng, "Dua bos besar, tidak kacau ya?" Ida menghela nafas pelan, "Tidak ada pilihan. Istana Selatan dan Istana Utara selalu terlibat pertikaian. Kali ini jika bukan karena kembalinya para roh dewa, kita semua tidak mungkin duduk bersama untuk menghadapinya." Mileye menatap Ida, "Bisakah kamu membawa aku untuk bertemu dengan kedua ketua istana ini?" Ida agak heran, "Kenapa?" Mileye hendak menjawab, tetapi pada saat itu, dari luar kota terdengar suara ledakan yang menakutkan. Wajah Ida seketika berubah, roh dewa menyerang. Dengan berbicara begitu, dia segera meloncat keluar. Di dalam ruangan, Mileye mengernyitkan kening dan dia juga keluar. Di luar, Mileye menengadah menyaksikan langit, menyaksikan puluhan ribu master roh dewa di kejauhan. Puluhan ribu. Menyaksikan pemandangan ini, wajah Mileye menjadi serius. Harus diakui, ini agak menakutkan. Ingatlah, mereka semua tidak bisa dibunuh. Bahkan jika mati dalam pertempuran, mereka bisa bangkit kembali. Jujur saja, dia merasa bahwa Aula Sendian tidak memiliki harapan menang. Di atas kota ini terdapat perisai besar dan itulah yang menahan serangan roh dewa ini. Namun, Mileye menyadari bahwa para master Aula Sendian di dalam kota tidak memiliki semangat perlawanan, melainkan rasa ketakutan. Terutama karena mereka bukanlah para master dari masa lalu. Ditambah lagi dengan perpecahan Aula Sendian saat ini, para master dari dunia ilusi ini tidak hanya kehilangan semangat, tetapi juga kekompakan. Tidak ada. Ketika formasi teknik terobos, Mileye dapat membayangkan bahwa setidaknya lebih dari 90% orang akan memilih untuk melarikan diri. Mengingat hal ini, mendadak saja Mileye melangkah ke depan, telapak tangannya terbuka, seketika itu, ratusan ribu pedang dunia melonjak ke udara. Grogi. Derasnya suara pedang meresap ke langit. Pada saat itu,
semua orang di dalam kota berbalik menatap arah Mileye. Mileye menyaksikan ke langit, di bawah kendalinya, ratusan ribu pedang dunia segera menuju roh dewa itu. Menyaksikan pemandangan ini, wajah para roh dewa seketika berubah dramatis. Desain. Dalam sekejap, seluruh dimensi langit luar angkasa segera terkoyak dan ratusan ribu pedang dunia segera menenggelamkan puluhan ribu roh dewa itu. Pada saat itu, Mileye mendadak muncul di udara. Ia menyaksikan ke bawah pada semua orang, apa yang masih ditunggu. Bunuh mereka. Sambil berbicara begitu, ia segera meluncur ke udara, menuju para roh dewa itu. Di bawah, semua orang saling memandang dan pada saat berikutnya, mereka segera bergabung untuk turut melawan. Sebenarnya, yang mereka kurang bukanlah keberanian, melainkan sosok yang memimpin. Di langit, Mileye memimpin barisan, ditambah dengan ratusan ribu pedang dunianya, bisa dikatakan bahwa keberadaannya sendiri segera menghancurkan puluhan ribu roh dewa. Namun, pada saat itu, seorang roh dewa dengan mata ganda mendadak berdiri di depannya. Mileye tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangan dan melakukan gerakan lipat. Pada saat berikutnya, ratusan ribu pedang dunia di medan pertempuran dilipat menjadi satu garis olehnya, sementara dimensi waktu dan ruang di medan pertempuran juga sepenuhnya dilipat olehnya. Menyaksikan adegan ini, pemimpin roh dewa dengan mata ganda itu wajahnya seketika berubah dramatis, mundur. Dan pada saat itu, Mileye mendadak melayangkan sebatang pedang. Dentuman. Sebuah cahaya pedang mendadak melesat keluar. Grogi. Dalam sekejap, pemimpin roh dewa dengan mata ganda itu segera terpental puluhan ribu zang oleh cahaya pedang yang menakutkan ini. Di sekelilingnya, puluhan ribu roh dewa hancur berkeping-keping, bahkan jiwa mereka hancur, sementara yang lainnya juga mundur dengan cepat puluhan ribu zang. Kekuatan satu pedang, sungguh mengerikan. Dan puluhan ribu roh dewa yang tewas, jiwa mereka segera diserap oleh pedang biru gaib. Kali ini, jiwa mereka tidak lagi ada, sepenuhnya diserap dengan tuntas olehnya. Mereka benar-benar mati. Menyaksikan adegan ini, para Master Aula Sendian yang berlari mendekati Mileye segera membeku. Sejak mereka bersentuhan dengan roh dewa ini, mereka tahu bahwa roh dewa ini tidak bisa mati, itulah sebabnya mereka kehilangan semangat. Namun, pada saat ini, roh dewa di depan mereka benar-benar terbunuh. Bagaimana mungkin? Semua orang di sana penuh keraguan. Dan dari kejauhan, para roh dewa juga terperangah. Alasan utama kekuatan mereka adalah karena mereka tidak bisa mati dan pada saat ini, teman sejenis mereka bahkan telah terbunuh. Ini sulit dipercaya. Pemimpin roh dewa dengan mata ganda itu juga menatap Mileye dengan tidak percaya. Kamu, bagaimana mungkin? Mileye melirik roh dewa tersebut, bukankah kalian berencana membunuhku? Mari. Saat suaranya selesai, mendadak dia menghilang dari tempatnya. Sakit. Sebuah sinar pedang mendadak melesat melintasi medan pertempuran. Pemimpin roh dewa dengan mata ganda itu segera menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Dia mendadak meluncur maju, memberikan pukulan yang menyusul. Pukulan ini melepaskan kekuatan kehancuran yang menakutkan dan seketika itu, dimensi waktu dan ruang memudar. Grogi. Ketika ledakan cahaya pedang Tao menghantam, roh dewa bermata dua terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Saat dia berhenti, sebuah pedang mendadak muncul dari langit. Roh dewa dengan mata yang tajam, mendadak mengecilkan pupilnya, lengan-lengannya bergerak dengan cepat dan berteriak keras. Ledakan. Sebuah cahaya misterius yang berasal dari Dewa Tao mendadak muncul dari lengannya, membentuk perisai pelindung. Ses. Namun, saat pedang biru gaib datang memotong,
Cahaya itu seperti tahu, seketika robek dan pedang biru gaib segera masuk ke antara alisnya. Ledakan. Tubuh roh dewa menjadi kaku, matanya terbelalak dan penuh dengan ketidakpercayaan di dalam matanya. Di sekeliling, semua roh dewa terdiam. Roh dewa dengan mata ganda yang tak terkalahkan ini, tidak bisa menahan serangan pedang dari pemuda ini. Mileye mendadak muncul di depan roh dewa dengan mata dua. Roh dewa menatap Mileye, ketika aku bertemu kamu hari itu, kamu masih sangat lemah. Mengapa sekarang kamu begitu kuat? Mengapa? Mileye dengan tenang menjawab, aku telah meningkatkan kemampuanku. Setelah berbicara demikian, dia mengayunkan pedangnya. Ses. Kepala roh dewa segera terlempar. Dan dalam sekejap, pedang biru gaib menyerap jiwa roh dewa. Pada saat itu, di belakang Mileye, sekelompok master dari dunia alam ilusi sejati mendadak bersorak. Sementara itu, roh dewa lainnya berbalik dan melarikan diri. Mileye melirik roh dewa yang sedang melarikan diri dan alisnya berkerut. Dia menyadari bahwa meskipun roh dewa ini kuat dalam pertempuran, namun kepercayaan diri dan semangat mereka berasal dari kenyataan bahwa mereka memiliki tubuh abadi. Jika mereka juga bisa mati, mereka akan merasa takut. Seperti saat ini, begitu roh dewa ini merasa takut, mereka segera bubar. Dengan pemikiran ini, Mileye berbalik dan menyaksikan para master dari dunia alam ilusi sejati di belakangnya. Dia sudah memutuskan, jika aula sendian dari alam ilusi sejati masih bertengkar, dia akan mengambil semua orang ini ke bawah komandonya. Orang-orang ini sampai sekarang masih berani melawan roh dewa di sini, yang cukup untuk membuktikan kekuatan dan karakter mereka. Meskipun harus mati, mereka harus mati dalam pertempuran, bukan dalam pertengkaran internal. Dengan kata lain, jika kalian tidak bisa, biar aku yang melakukannya. Di tempat lain, seorang roh dewa berpakaian hitam sedang memperhatikan Mileye. Dia juga memiliki mata ganda. Di sampingnya, ada seorang wanita berpakaian putih, Yomi, yang merupakan kultivator pedang wanita yang pernah bertarung dengan Liana Ye. Roh dewa berpakaian hitam menatap Mileye di kejauhan, berbisik lembut. Tidak heran Raja Dosa mengatakan bahwa orang ini mungkin bisa menghancurkan kita. Dia ternyata memiliki kemampuan untuk menembus tubuh abadi kita. Bagaimana kita bisa membiarkan orang seperti ini hidup di dunia ini? Wanita berpakaian putih, Yomi, dengan tenang berbicara, dia memiliki dukungan. Roh dewa berpakaian hitam tersenyum ringan, kamu berbicara seolah-olah kita tidak ada orang. Dibandingkan dengan jumlah orang, dibandingkan dengan kekuatan, siapa yang bisa menandingi kita? Bersambung.